Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, sila yang satu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang bisa saya ambil ketika anggota DPRD Surabaya berbagi makanan kepada anak yatim piatu. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga negara telah menjalankan syariat agama tanpa membedakan agama manapun. Selanjutnya, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang bisa saya ambil dari sila kedua yaitu ketika anggota DPRD Sumsel membagikan 500 nasi bungkus kepada masyarakat. Di sini menunjukkan bahwa masih adanya rasa kemanusiaan di antara sesama manusia. Selanjutnya, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang bisa saya ambil dari sila ketiga yaitu ketika tahun 2017, Bapak Setia Novanto, Ketua DPR RI, menyatakan sikapnya bahwa ia siap mendukung pemerintahan RI dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dalam Pancasila sila keempat yaitu melaksanakan musyawarah dalam membahas kepentingan bersama. Baru-baru ini, Komisi 9 DPR Republik Indonesia melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam musyawarah tersebut, mereka membahas tentang program vaksinasi COVID-19, termasuk juga ketersediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dalam Pancasila sila kelima yaitu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Seperti yang kita tahu, adanya larangan mudik tetapi mengizinkan tempat wisata buka membuat masyarakat bingung. Oleh karena itu, Ketua DPR Republik Indonesia meminta Presiden untuk konsisten dalam kebijakan tersebut, agar adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama, sebagai berikut. Hal tersebut tidak sesuai karena di dalam sila pertama terdapat butir-butir sila, salah satunya adalah tidak ada yang boleh melarang maupun memaksakan seseorang untuk menjalankan agama maupun ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Saling menghormati antar beragama, saling bertoleransi, dan lain sebagainya. Hal-hal atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikutnya yaitu pada sila kedua. Contohnya sebagai berikut. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua karena di dalam sila kedua tersebut terdapat butir-butir sila, salah satunya adalah mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku, jenis kelamin, warna kulit, status sosial, maupun juga agama. Hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikutnya yaitu pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh kasusnya sebagai berikut. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, karena dalam sila ketiga tersebut terdapat butir-butir Pancasila, salah satunya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, mengembangkan rasa cinta tanah air, mampu mengembangkan dan mempersatukan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Contoh perilaku anggota DPR yang tidak sesuai dengan sila keempat adalah menghalangi jalannya musyawarah yang hikmat. Seperti salah satu contoh saat anggota DPR mematikan mikrofon salah seorang politikus yang sedang berbicara tentang hak rakyat. Contoh perilaku anggota DPR yang tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu anggota DPR menggunakan hak istimewanya untuk kepentingan pribadinya. Seperti salah satu contoh kasus saat anggota DPR diberikan fasilitas isolasi mandiri di hotel. Sedangkan rakyat-rakyat masih kekurangan akan fasilitas untuk isolasi. Untuk menjadi seorang DPR yang Pancasialis sesuai dengan Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seorang anggota DPR harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh anggota DPR tersebut. Cara menjadi anggota DPR yang Pancasialis sesuai dengan sila kedua adalah dengan mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Menurut saya, agar anggota DPR tersebut menjadi anggota yang Pancasilais sesuai dengan sila ketiga, yaitu mereka dapat membantu negara dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana cara menjadi anggota DPR yang Pancasilais berdasarkan nilai-nilai Pancasila sila keempat? Mungkin beberapa cara di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu menyadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama sebagai warga negara. Yang kedua, saling menghormati antar sesama tanpa membeda-bedakan apapun itu. Yang ketiga,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dalam artian tidak memaksakan peraturan atau undang-undang yang dibuat kepada masyarakat secara semena-mena. Yang keempat, itu melakukan musyawarah mufakat demi mencapai kepentingan bersama, tanpa mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Menjadi anggota DPR yang Pancasialis sesuai dengan sila kelima, yaitu dengan memberikan jaminan keadilan untuk setiap lapisan masyarakat. Satu suara demi tugas suci yang mulia.